Shalom, damai di hati. Saudaraku, kita telah diselamatkan karena Allah sungguh mengasihi kita. Karena itu mari kita selalu bangun persekutuan yang akrab dengan Dia, Allah yang Maha Kasih. Mari kita ikuti program Renungan Harian Keluarga saat ini bersama dengan saya, Pendeta Roy Martin Langoy. Mari kita berdoa. Karena kasih-Mu kami boleh ada di hari ini ya Tuhan. Di lembaran yang keempat di bulan September 2023. Kami boleh diselamatkan ya Tuhan. Dan karena itu kami rindu untuk setiap saat belajar sabda-Mu yang menuntun kami. Melangkah di jalan selamat yang telah Engkau tetapkan bagi kami. Engkau berkenan menyapa kami dengan sabda-Mu di saat ini. Ampuni salah dan dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar hari ini dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai dengan ayat 10. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 dan ayat 10 tertulis begini dalam Alkitab. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikian bacaan Alkitab kita, dan tema kita di hari ini, kasih Allah di dalam Yesus Kristus, jaminan keselamatan. Saudaraku, semua orang yang normal pasti ingin hidupnya itu selamat. Mau mengawali hari, kita meminta keselamatan dari Tuhan. Mau bekerja, mau berjalan, sama orang minta keselamatan. Minta penjagaan dan pertolongan Tuhan. Dan itu juga standar yang ditetapkan ya, kalau dalam menggunakan kendaraan akan diperiksa komponen-komponennya bagus, bahkan kalau dalam transportasi udara harus dicek dulu untuk supaya memperhatikan keselamatan penumpang yang akan menggunakan pesawat tersebut. Di masa COVID-19 kita mengenal istilah Latin Salus Populi Suprema Lex Esto. Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Saudaraku, keselamatan adalah hal yang sangat penting sehingga itu menjadi hukum tertinggi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia, kita telah jatuh di jurang dosa. Tidak mungkin dengan kekuatan kita sebagai manusia mampu keluar dari jurang dosa itu. Kita binasa, dan karena itu hanya kekuatan Allah yang sanggup mengangkat kita. Bapa yang penuh kasih mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mengangkat kita dari jurang dosa itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sering baca itu di Yohanes 3 ayat 16. Itu sering disampaikan dalam ibadah-ibadah. Tapi pernahkah kita memaknai pengorbanan Kristus itu secara mendalam? Saudaraku, kalau kita buka di YouTube ada film yang judulnya The Bridge, Jembatan. Nah, di settingan atau di dalam film itu, seorang bapak atau seorang ayah yang hanya punya satu-satunya anak karena istrinya sudah meninggal. Dan dia bekerja sebagai pengatur jembatan. Jembatan itu di bawahnya adalah air. Kalau ada kapal yang akan melintas di bawah jembatan itu, maka jembatan itu diangkat. Kalau kemudian ada kereta yang akan melintas di atas jembatan itu, maka diturunkan. Pada satu waktu, saudaraku, ketika kereta datang mendekat, si anak melihat ayahnya tidak ada untuk menurunkan jembatan itu. Ketika dia mencoba dari ruang kontrol jembatan itu tidak bisa diturunkan.
sehingga anak itu secara manual pergi ke tempat tersebut. Setelah sang ayah melihat kejadian tersebut, jembatan sudah turun, kereta sudah dekat, anaknya akan dilindas oleh kereta api. Tidak punya pilihan lain sang ayah. Dia berteriak-teriak dan membiarkan anaknya dilindas oleh kereta api. Banyak orang di gerbong kereta itu, di film The Bridge itu ya, yang diselamatkan. Mereka tidak pernah tahu bahwa keselamatan mereka itu karena ada pengorbanan seorang anak. Bahkan kerelaan seorang ayah yang mengorbankan anaknya. Kalau kita melihat di film itu, di setiap gerbong ada anak-anak muda yang lagi minum minuman keras, lagi bergaul dengan teman-teman mereka, melakukan dosa. Mereka tidak pernah tahu bahwa apa yang mereka nikmati, keselamatan yang mereka nikmati, karena telah ada pengorbanan seorang anak. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, demikian kasih Bapa yang begitu besar kepada kita. Dia mengutus satu-satunya anak, yakni Yesus Kristus. Dan Yesus telah menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dia adalah imam sekaligus korban, satu kali untuk selama-lamanya supaya kita selamat. Bersyukurlah atas kasih Allah yang besar bagi kehidupan kita, dan hiduplah dalam kasih-Nya. Nyatakanlah kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, supaya kami yang percaya, yang mengaku dosa di hadapan-Mu dan percaya, kami memperoleh kehidupan kekal, kami memperoleh keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dan Engkau memberkati kami, semua yang setia mengikuti program Renungan Harian Keluarga Gemim Maranatha Paslatan. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh anugerah-Mu ya Tuhan, akan menyatakan itu, kasih-Mu itu, pada orang-orang yang ada di sekitar kami. Baik jemaat Maranatha Paslatan dari kolom 1 sampai kolom 27, tapi juga semua yang setia mengikuti program ini. Tuhan, Engkau pilih kami satu persatu. Tuntun kami di hari ini, dalam tugas kerja, bahkan ketika kami hendak melakukan perjalanan, kami mohon pertolongan dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau tuntun kami di hari yang keempat di bulan September 2023. Kekuatan firman-Mu akan menuntun setiap tapak yang kami jalani. Ketika Engkau mendapati kami ada dalam pergumulan Tuhan, karena kelemahan tubuh, kami mohon belas kasihan, menjamah dan memulihkan. Tapi juga ketika kami ada dalam pergumulan ekonomi, Tuhan, kami mohon Engkau buka jalan. Terima kasih ya Tuhan. Terus berkati semua hamba-hamba-Mu yang melayani, supaya firman-Mu semakin tersebar, membangun persekutuan yang semakin kuat, semakin akrab dengan Engkau, memaknai keselamatan yang Engkau berikan, dengan menyatakan kasih kepada sebanyak mungkin orang. Terima kasih Tuhan, ini kami yang berdoa, siap kami melanjutkan aktivitas kami di hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, demikian ibadah kita di hari ini, Senin 4 September 2023. Saya mengajak kita untuk terus mengikuti program Renungan Harian Keluarga lewat channel YouTube Gemim Maranatha Paslatan. Saudara yang boleh diberkati lewat sapaan firman-Nya saat ini, kiranya boleh like, share, dan subscribe channel kami, supaya sebanyak mungkin orang boleh diberkati dengan program ini. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati, supaya nama Tuhan yang semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.